Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallallahu ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Salawat berikan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Dewana Seto dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal teknologi informasi dan ilmu komputer dengan judul Optimasi Jangkauan Jaringan 4G menggunakan Algoritma Genetika. Langsung saja kita masuk ke slide-nya. Pertama, algoritma genetika. Algoritma genetika berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Kemampuan algoritma genetika adalah dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Algoritma genetika diilhami oleh ilmu genetika. Oleh karena itu, istilah dalam algoritma genetika banyak diadopsi dari ilmu tersebut. Apabila dibandingkan dengan prosedur pencarian dan optimasi biasa, algoritma genetika berbeda dalam beberapa hal. Yang pertama, manipulasi dilakukan terhadap kode dari himpunan parameter. Biasa disebut kromosom, tidak secara langsung terhadap parameternya sendiri. Proses pencarian dilakukan beberapa titik dalam satu populasi, tidak dari suatu titik saja. Pencariannya menggunakan stochastic operator yang bersifat probabilistik, tidak menggunakan aturan deterministik. Kemudian LTE, Long Term Evolution, merupakan teknologi standar generasi ketiga, evolusi dari teknologi GSM dan UMTS. Data LTE lebih besar dibanding teknologi yang pernah dikembangkan sebelumnya. LTE disebut sebagai teknologi generasi 4 atau biasa disebut G. Setelah sebelumnya dikembangkan teknologi 3G, sebenarnya LTE belum sepenuhnya memiliki kriteria sebagai teknologi 4G. Lebih tepat masih 3.9G. LTE memiliki kelebihan diantaranya yang pertama, latency delay lebih rendah, kemudian data rate lebih tinggi, meningkatkan kapasitas dan coverage, cost reduction. Tahap permodelan rancangan jaringan LTE meliputi penentuan area layanan, yaitu Kota Malang, kepadatan penduduk, kepadatan kebutuhan trafik pelanggan, dan kemampuan per BTS. BTS itu sendiri memiliki kepanjangan Transceiver Station atau yang biasa kita ketahui yaitu tower penangkap jaringan. Kemudian kita masuk ke penentuan area layanan. Penentuan wilayah berdasarkan pada kepadatan penduduk dan tingkat aktivitasnya. Area dibagi menjadi dua, yaitu urban dan suburban, di mana daerah urban memiliki penduduk dengan aktivitas tinggi dan lebih padat, sedangkan untuk suburban adalah yang memiliki kepadatan penduduk lebih sedikit. Di sini kita bisa melihat tabelnya. Yang pertama, kecamatan, jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk. Yang pertama, Kedung Kandang dengan jumlah penduduk 183.927. Kemudian luas wilayahnya 39,88, kepadatan penduduk 4.611. Kemudian sukun 100.088.543. Luas wilayahnya 20,95. Kemudian kepadatan penduduknya 8,911. Kita bisa lihat untuk Kojen, Blimbing, Lowakwar kita totalkan menjadi 445.973. Kemudian wilayahnya keseluruhan 110,06. Kemudian kepadatan penduduknya kita totalkan menjadi 7.686. Nah, kemudian kita masuk ke overhead bit quantity atau OBQ. OBQ adalah perkiraan kepadatan trafik daerah tertentu dengan beberapa parameter yang perlu diperhatikan, diantaranya kepadatan pelanggan potensial, penetrasi pengguna setiap layanan, durasi panggilan efektif dilakukan menggunakan busy hour atau BHCA, bandwidth dari tipe layanan yang disediakan yaitu IP, video dan voice over internet protocol atau VoIP, merupakan layanan yang dilewatkan suara melalui paket data. Adapun persamaan untuk mendapatkan nilai OBQ adalah jumlah kepadatan pelanggan potensial dikali dengan penetrasi pengguna layanan dikali dengan durasi panggilan efektif, kemudian dikali dengan busy hour call attempt
kemudian dikali bandwidth tiap layanan. Kita lanjut lagi ke jumlah sel setiap wilayah. Perhitungan jumlah sel dilakukan untuk menentukan optimasi sel yang perlu diterapkan pada daerah target. Jumlah sel dapat menggunakan persamaan berikut, yaitu jumlah sel dengan luas wilayah dibagi dengan luas cakupan sel. Kemudian kita lanjut lagi ke metodologi. Nah, data yang ada ditunjukkan jumlah BTS atau tiang penangkap jaringan tadi yang ada di Malang sebanyak 45 BTS, sedangkan hasil perhitungan dengan persamaan 1 dan persamaan 2 menghasilkan 5 BTS suburban dan 19 BTS urban. Dari hasil yang telah dipaparkan, tidak semua BTS perlu dipasang sel untuk memaksimalkan pemasangan jaringan 4G LTE. Maka dibutuhkan suatu perhitungan yang tepat mengoptimalisasi posisi pemasangan BTS secara tepat untuk memaksimalkan jumlah pelanggan yang dilayani. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, perencanaan wilayah diawali dengan menentukan luas kota, yaitu Kota Malang, dengan target jumlah pelanggan. Perhitungan cakupan wilayah pertama dilakukan menentukan wilayah meliputi luas dan pembagian wilayah urban dan suburban. Perhitungan jumlah pelanggan menggunakan provider A. Kemudian yang kedua, memperkirakan kapasitas ialah menghitung kapasitas pelanggan berdasarkan kepadatan pengguna. Merencanakan kemampuan kapasitas perlu dihitung terlebih dahulu. Estimasi kepadatan traffic total pada jam sibuk dengan OBQ dan jangkauan luas setiap sel. Kemudian mengoptimalisasi jaringan menggunakan algoritma genetika. Tahap ini menentukan penempatan sel pada BTS yang tepat pada BTS yang telah ada, dan perhitungan fitness yang memperkirakan adanya irisan antar BTS. Kemudian kita masuk ke implementasi dan uji coba. Persentase pengguna seluler sebesar 85%, dan persentase provider X sebesar 21%. Ini diambil dari tim studi grup for Spectrum 2010. Nah, kita bisa melihat tabel yang di sini. Optimalisasi jaringan 4G LTE terdiri perhitungan traffic yang dibutuhkan dan rata-rata radius luas jangkauan. Setelah mendapatkan nilai jangkauan luas dan jumlah traffic yang dibutuhkan, optimasi jaringan 4G LTE ini terdiri perhitungan traffic yang dibutuhkan secara rata-rata radius luas jangkauan. Setelah mendapatkan jangkauan luas dan jumlah traffic yang dibutuhkan, pengoptimasian dilakukan dengan membangkitkan secara acak jumlah pengguna yang berada di jangkauan tiap BTS atau tower pemancar jaringan. Nah, kemudian kita lanjut ke representasi kromosom dan perhitungan fitness. Inisialisasi kromosom pada gambar di bawah menunjukkan data kromosom sepanjang 45 gen. Gen bernilai 1 menunjukkan BTS yang akan dipasang. Pada baris indeks menunjukkan urutan dari deret individu bernilai 1 berjumlah 24, dan indeks berwarna biru adalah BTS. BTS suburban yang harus dipasang berjumlah 5. Kita bisa melihat di sini bintangnya, kemudian indeksnya dari 1 sampai 44. Selanjutnya kita masuk ke crossover one code point. Pada penelitian ini, reproduksi yang dilakukan menggunakan one code point yang ditentukan secara random oleh sistem untuk posisi cut point, dan kemudian menukarkan kromosom setelah indeks cut point dengan kromosom paren kedua. Kemudian insertion mutation. Untuk proses reproduksi selanjutnya adalah mutasi yang melibatkan satu induk saja. Permutasi yang digunakan adalah insertion mutation, yaitu menentukan posisi pergeseran gen secara random. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menentukan perhitungan fitness yang digunakan. BTS ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama BTS tanpa irisan. BTS tidak beririsan adalah BTS yang memiliki jarak cukup jauh dengan BTS lain sehingga tidak terjadi singgungan, maka jumlah pelanggan yang di cover sesuai dengan data yang ada. Ini radius BTS 1, kemudian radius BTS 2. Lingkarannya tidak bersinggungan. Kemudian dua BTS saling bersinggungan. Dua BTS saling beririsan menghasilkan satu luasan yang dijangkau oleh keduanya. Bisa kita lihat gambar berikut. Radius BTS 1, kemudian radius BTS 2. Nanti B1 beririsan dengan B2. Maka untuk menghitung jumlah keseluruhan karena adanya irisan adalah B
P sama dengan B1 tambah B2, kemudian kurang B1 irisan B2. Kemudian P jumlah pelanggan yang dapat dilayani, B1 jumlah pelanggan yang dilayani oleh BTS 1, kemudian B2 jumlah pelanggan yang dilayani oleh BTS 2. Kemudian B1 irisan B2 sama dengan jumlah pelanggan yang ada di dalam irisan jangkauan 2 BTS. 3 BTS yang berdekatan dapat membentuk 4 irisan yang melayani pelanggan yang sama. Bisa kita lihat di sini radius BTS 1, kemudian radius BTS 2 dan radius BTS 3. Nah, di sini kita bisa lihat B1 irisan dengan B3, kemudian B1 irisan dengan B2 irisan B3. Kemudian B1 irisan B2 dan B2 irisan B3. Nah, di sini bisa kita lihat dalam 3 BTS ini mempunyai 4 irisan. Bisa kita lihat rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut. P sama dengan B1 tambah B2 tambah B3 kurang B1 irisan B2 tambah B2 irisan B3, kemudian tambah B3 irisan B1 dikurang dengan B1 irisan B2 irisan B3 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini P jumlah pelanggan yang dapat dilayani, B1 jumlah pelanggan yang dilayani oleh BTS 1, B2 jumlah pelanggan yang dilayani oleh BTS 2, kemudian B3 jumlah pelanggan yang dilayani oleh BTS 3, kemudian B1 irisan B2 adalah jumlah pelanggan yang ada dalam irisan 2 BTS, dan B3 irisan 2 jumlah pelanggan yang ada dalam irisan 2 BTS, kemudian B1 irisan B3 jumlah pelanggan yang ada dalam irisan kedua BTS, kemudian B1 irisan B2 irisan B3 sama dengan jumlah pelanggan yang ada dalam irisan 3 BTS. Nah, untuk kromosom pada perhitungan fitness dilakukan dengan penjumlahan gen bernilai 1 dengan memperhatikan nilai BTS yang beririsan. Untuk menghitung jumlah user yang dapat dilayani oleh BTS pada kromosom, biner bernilai 1 menunjukkan urutan indeks BTS. Jika dijabarkan pada baris indeks menunjukkan urutan indeks BTS yang terpasang jumlah 24. Indeks warna biru menunjukkan indeks BTS suburban sebanyak 5 BTS yang terpasang dari 7 suburban yang ada. Selanjutnya dilakukan perhitungan sesuai dengan model luasan BTS yang telah dijabarkan subbab evaluasi. Langkah perhitungannya ialah yang pertama, jumlah pelanggan yang dilayani oleh BTS yang terpasang pada biner bernilai 1. Pada contoh individu di atas, jumlah pelanggan dapat dilayani adalah 10.705. Kemudian menentukan jumlah pelanggan yang berada dalam irisan individu BTS yang beririsan. Kemudian menentukan jumlah pelanggan yang berada dalam irisan individu BTS yang beririsan. Kemudian yang ketiga, total keseluruhan pelanggan sama dengan 10.765 dikurang dengan 405 sama dengan 10.360 pelanggan. Kemudian yang keempat, presentasi pelanggan yang dilayani adalah 10.360 dibagi dengan 1.730 dikali dengan 100, yaitu kita mendapatkan hasil 60,83%. Nah, kita masuk ke hasil uji coba. Hasil uji coba pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan nilai parameter algoritma genetika yang terbaik. Individu dengan nilai fitness tertinggi didapatkan pada ukuran populasi 400, banyaknya generasi 500, dan kombinasi crossover rate sebesar 0,2 dan mutation rate sebesar 0,8. Dengan nilai parameter terbaik ini, algoritma genetika dijalankan dan didapatkan nilai fitness sebesar 66,19. Nilai ini menunjukkan presentasi jumlah pelanggan yang dapat dilayani di Kota Malang dengan jumlah BTS terpasang sebanyak 24. Dari kromosom bisa dihasilkan peta yang menunjukkan BTS terpasang seperti gambar di bawah, yaitu warna biru adalah BTS urban yang terpasang sejumlah 19 BTS, sedangkan warna kuning adalah BTS suburban yang terpasang sejumlah 5 BTS. Kita bisa melihat petanya atau pemasangan BTS-nya di bawah di gambar berikut.
Nah, kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan pertama, algoritma genetika ini mampu memberikan solusi yang cukup baik untuk menentukan posisi BTS dalam permasalahan jangkauan trafik pelanggan. Kemudian presentasi kromosom yang efisien untuk menyelesaikan masalah jangkauan trafik pelanggan menggunakan pengkodean binar. Yang ketiga, fitness terbaik sebesar 66,19% didapatkan pada ukuran populasi 400, banyaknya generasi 500, dan kombinasi parameter CR 0,2 dan MR 0,8. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.